Halo, Halo. semuanya. Lalu Kembali di Komik Klinik. muka kita lemes karena puasa. Iya, masih puasa, alhamdulillahnya. Tapi pas teman-teman nonton ini mandi. udah lebaran. Oh iya, udah lebaran Karena ya. ini kita sela-sela teman-teman antara konten Bikin bikin komik komik dari dari nolnya nol. sama kita ngerespon atau apa ya? Ya bikin respon lah Bikin respon dari komen-komen komennya yang ada di teman-teman. YouTube. Sebelumnya gitu. terima kasih banyak buat teman-teman yang Ya. udah komen di YouTube, Ya. buat teman-teman yang udah baca, yang mau ngikutin bikin komik dari nol. Yes. Kita apresiasi banget karena ini pembelajaranku juga. Mungkin Mas Bagas sudah nggak belajar ya karena sudah tua. Enggak. Belajar tuh sampai akhir hayat. Ya betul. Nah. Ya dia jadi kita belajar bareng-bareng di sini, kita bisa ngobrol bareng-bareng, di mana teman-teman bisa juga memulai bikin komik dari nol juga. Ya, Dan ya. ini kebetulan di respon-respon dan yang ada di komentator yang ada di YouTube ini ternyata sudah banyak teman-teman yang bikin story ya. Kemarin kan kita udah bahas ya, ada bahas Yang sebelum konten ini itu diskusi cerita. Diskusi cerita. Yang pertama adalah tentang format naskah. Ada plot point kayak gimana, Iya. ceritanya kayak gimana. Nah ini terima kasih banget teman-teman yang udah nonton, terutama yang nonton dari selama lah istilahnya. Kita kan memang udah lama banget ya. Terus teman-teman Facebook juga terima kasih banyak karena ini ternyata aku lihat-lihat Kayaknya ya. ada beberapa yang namanya nama Facebook kayak Oke. gitu. Oke. Nah. gimana nih? Di diskusi naskah kan, diskusi cerita kan kita ngobrol tentang pentingnya ngobrolin cerita kita Ya. sama orang yang bisa kita percaya. untuk ngobrol gitu. Kayak kemarin Faisal cerita tentang ada sepasang suami istri yang Ya. kedukun terus pengen punya anak yang setara kekuatannya sama iblis, segala ngapain misalnya. Terus akhirnya kita bersepakat untuk udah punya anak aja udah cukup, karena punya anak tuh salah satu ultimate goalnya misalnya sebagai pasangan suami istri gitu. Jadi oke lah, ada Hal-hal yang dianggap rumit ternyata bisa bisa simple loh. disederhanakan. Terus sebaliknya misalnya ada yang terlalu simpel, simple nih. kayaknya Ini perlu bisa dikasih nih. layer. Ya, Tapi itu benar. kita udah lalui. Terus kemudian ini komennya adalah tentang gimana dengan yang punya cerita yang sudah bikin cerpen atau novel atau light novel, yang kemudian aku tuh sebenarnya pengen karyaku ini dijadikan komik. Iya. Nah, benar. Kalau misalnya aku ngekomis komikus, atau boleh komik apa artis, enggak ya, lah, komik katakanlah artis. komik artis. Karena Komik komikus tuh luas lah jangkauannya ya. bisa rancu lah. Ya, Komikus anggap tuh aja bisa. komik artis yang spesifiknya adalah ilustrator ya. Basic di situ gitu. Jadi kemudian aku bayar, terus nanti kalau jadi apakah karyanya karyaku? Nah, juga, ini. Gitu. Nah, terus kemudian ada yang nimpalin lagi untuk kayaknya penting sih untuk dikasih diobrolin hal-hal tentang itu teman-teman yang basically penulis punya cerita segala macam tuh gimana caranya supaya bisa punya karya dalam bentuk komik gitu. Betul. Karena secara appealing komik tuh memang lebih appeal untuk diikuti ya. Meskipun pembaca novel tuh secara jumlah jauh lebih banyak daripada harusnya sih ya, jauh lebih banyak lebih masif lah, daripada komik gitu. Meski begitu tidak mengecilkan salah satu pihak. Betul. Semuanya itu menyenangkan kalau teman-teman suka membaca. Salah satunya adalah novel bestseller tuh bisa levelnya sebegitu masif seluruh dunia. Tapi komik bestseller mungkin seluruh dunia juga masif, tapi mungkin secara jumlah everlastingnya. Karena sampai sekarang Harry Potter masih terus di remake. Iya. Covernya diganti, bukan di remake ya. Covernya dicetak ulang. Menjadi cetakan sekian, cetakan kesekian. Nah, pertama aku merasa bisa menjawab ini karena aku sama Faisal udah melakukan itu. Jadi Faisal itu punya IP, punya story yang namanya Nagasena. Silakan dicek di IG ada. IG sama Facebooknya Faisal. Nah, dia udah punya cerita, tapi kemudian nggak bisa bikin komiknya. Betul. Terus kemudian dia ngontak aku untuk commission. Faisal menyediakan sejumlah uang, sejumlah finansial untuk aku yang tentu saja harga sangat teman gitu.
Jadi kita nggak bahas itunya karena kan aku bilang di komen jawaban komen itu juga secara harga kan tertutup ya. Itu ini itu private banget lah. pembicaraan antar pebisnisnya aja. Karena kalau misalkan kita ngomong di sini nih misal, aku kalau bayar Mas Bagas segini, ada orang yang pasti bilang, wah kemurahan tuh. Tapi ada juga yang bilang, gila Bagas mahal ya kayak gitu. Ada, nah itu relatif. Itu relatif. Ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin itu bukan karena kita nggak mau ngasih informasi, tetapi memang setiap perjanjian itu tuh berbeda-beda. Nah kalau dari kamu sendiri nanti aku akan akan memberitahu dari sisiku kok bisa aku komisen ke kamu. Itu dulu kamu dulu. Nagasena ini komiknya teman-teman 24 halaman itu karyanya Faisal murni. Karena dari awal aku nggak bilang bahwa Sal nanti kalau udah selesai tolong ini jadi IP ku juga gitu, enggak. Jadi kita harus membedakan teman-teman. IP-nya sama karyanya. Jadi IP-nya tuh punya Faisal murni. Aku nggak ada. Aku keterlibatan di Nagasena tuh nggak ada. Tapi secara karya Faisal tuh akan nulis bahwa story by Faisal Rian, art by Bagas Prastiadi, betul. Tapi created by Faisal Rian. Itu paling penting, gitu. Jadi karyanya tetap karya bareng siapapun yang ngerjain, gitu. Betul. Nah, dari aku itu udah jelas-jelas sesuai dengan jawaban dari jawabanku di konten di YouTube, yaitu pasti karyanya itu menjadi karya dari kreator orisinilnya, walaupun nanti mungkin apakah bisa jadi karya bareng atau enggak, karena Mas Ferdian Faisal sama Mas Deddy Kurniadi apa Kurniawan sih, Det? Deddy Kurnia. Ya nanti bisa saja lah. World Without Sleep ya, itu akhirnya menjadi kolaborasi bareng. IP berdua ya? Ya, tadinya kan Mas Ferdian ke orang lain menjadi komis gitu, terus kemudian sama Mas Deddy terus cocok, terus jadi bareng lah, jalannya bareng gitu. Nah, itu terserah kalian. Nah, terus dari Faisal ini, karena abis Nagasena selesai, aku akan ngasih referensi di luarnya seperti apa. Siap. Gitu. Jadi gini sih, sebenarnya kalau dari pihakku pribadi, aku pribadi kan memang dari SMA tuh udah sering-sering bikin cerpen, terus lomba-lomba. Mungkin Nanas kalau nonton Nanas juga gitu ternyata. Nah itu udah sering. Nah ada salah satu cerita ya judulnya Nagasena itu tadi. Nah itu tuh cerita yang bisa aku bilang memang karena aku suka Kamen Rider. Nah aku tuh mencari komikus yang memang suka Kamen Rider. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita memiliki suatu hal yang kita suka, itu tuh kita juga mencari orang atau mencari si tukang gambarnya itu sesuai dengan apa yang kita rasa, yang kita rasa cocok gitu loh. Karena kadang-kadang ada misalkan kita nyari orang sukanya gambar shoujo, tapi punya teman-teman temanya pembunuhan misalkan kayak gitu. Nah itu mungkin bukan nggak works ya, tapi mungkin di mata teman-teman sendiri yang punya IP akan merasa kayak, aduh kok kurang ya, kayaknya kurang dark deh atau kurang maksudnya apa deh. Punya teman-teman tuh maksudnya karyanya teman-teman. Karya teman-teman. Nah kayak gitu. Nah jadi ini teman-teman karakternya ini. Nah kalau mau lebih gede di sini aja deh. Ya di tab aja. Apa ini aku? Nah ini Nagasena. Ada halaman-halaman dalamnya nggak? Ada tuh. Nah aku bikinnya nggak berwarna teman-teman. Ini nggak berwarna nih. Ini yang asli Mas Bagas. Walaupun udah tak tambahin editan dikit-dikit ya. Nih. Walaupun ada versi berwarnanya sih teman-teman. Nah ini juga dari Mas Bagas. Aku yang ngasih balon kata kayak gitu. Nah. Kalau teman-teman mau lihat sebentar ya, ini aku tak promo dikit biar teman-teman juga bisa ngelihat fullnya. Nah, aku nambahin tadi. Nambahin dulu. Bahwa emang penting teman-teman yang punya cerita yang sudah publish novel atau sudah bikin novel, udah bikin cerpen, udah bikin light novel, itu penting sekali untuk menunjukkan karya kalian ke publik. Misal nih di kumpulan cerpen ini, novelet atau novela. Ini kamu kan ya? Dua cerita terakhir tuh aku, ini Wake Me Up When December End. Cahayamu. Ya. Terus sama Moonlight Becomes Sunshine. Ini romance dua-duanya, cerpenku. Udah sama istrimu ya? Belum kenal. Belum Waktu itu belum kenal. Oh berarti sama mantan. Iya. Oke, selesai. Enggak. Jadi ya ini aku yang nulis gitu. Nah kalau misalnya aku pengen, aduh kayaknya aku nggak bisa gambar nih misal, terus kemudian kayaknya aku pengen deh ini dijadikan komik gitu. Nah aku harus nyari nih ilustrator atau komik artis mana yang stylenya mungkin aku pengen. Nah habis itu dikontak aja terus bilang bahwa
aku tuh punya ini mas, aku punya ini kak, gitu, aku punya ini bro, sis, gitu. Jadi tunjukin. Dan kalau karya kalian novelnya, cerpennya, light novelnya itu secara pembaca juga udah ada track recordnya, ada datanya, katakanlah di Wattpad atau dimanapun itu, tentunya mungkin akan menambah bukan keinginan, bikin semangat buat komik artisnya, karena ternyata udah gini, udah ada coba ya, deh, gitu. aku baca deh, coba, ternyata cocok mas sama aku, oke, aku bersedia nih gambar, oke mas, berapa harganya? Itu fasenya, atau nggak usah harga-hargaan, ini gimana kalau kita jadiin karya bareng segala macam. Nah, penulis cerita atau yang punya IP kan juga bisa menolak bahwa enggak mas, aku nggak mau ini jadi karya bareng, aku maunya bayar Anda gitu. Nah itu tak bayar aja. Itu nanti terjadi pembicaraan lah kalau kayak gitu tuh. Jadi. Nah ini kalau misalkan di Instagram ini udah tak buat video promosional juga sih. Nah ini gambarku. Ini gambarnya Mas Bagas semua. Jadi memang aku yang nge-color sih. Ini yang hitam putih BTW. Nah ini tak bikin kayak komik apa ya namanya, kalau komik gerak-gerak ini apa sih namanya? Ya semi motion lah. Nah, semi motion komik lah istilahnya, ini untuk promosional aja sih. Ini bisa dilihat di IG ku ya, di Spider Cell. Nah, jadi yang aku lakukan adalah semua naskah udah selesai, ceritanya juga udah stable juga. Aku juga udah masukin Wattpad waktu itu. Tapi yang waktu itu tuh yang aku gambar aku sendiri. Gitu loh, aku gambar sendiri. Kan jenisnya ilustrasi di dalam. Ya, jenisnya ilustrasi ini nih teman-teman, kalau ini nih bentuknya ini. Nah, tapi kalau ini aku gambar secara komik, kok pusing ya aku kayak gitu loh. Terus akhirnya aku sama Mas Bagas, Mas, aku punya cerita seperti ini nih. Kalau misalkan aku mau nggarap di kamu, kira-kira bisa atau enggak. Nah, di sini tuh dalam artian aku mengerjakan atas namaku sendiri, dalam artian ini adalah project orisinilku yang aku nanti jual juga atas namaku juga kayak gitu. Jadi memang benar-benar campur tangan Mas Bagas dalam pembangunan ceritanya nggak ada. Kecuali karakter ya, gambar ya. Kalau misalkan Sal ini kurang ini kayaknya, nah itu nanti memang dia ngasih tahu ke aku langsung. Itu teman-teman juga bisa berkomunikasi secara langsung. Nah yang pasti teman-teman harus tahu adalah, yang pasti dicetoknya dari awal atau dijelaskan dari awal adalah kira-kira kalau commission itu sistem pembayarannya seperti apa, itu penting. Mau di awal, di tengah, atau di maksudnya kayak gimana, itu penting ya teman-teman. Kalau misalkan nggak berbayar, itu mau seperti apa? Apakah nanti kalau komik yang laku baru dibayar? Itu atau bisa, karena kadang-kadang ada beberapa kasus yang teman-teman itu yang aku pernah denger ya. Aku nggak usah sebutin di mana karena di Jogja, Ya ada yang istilahnya udah dibayar, udah finish nih kayak gitu. Tapi begitu dijual laku, tiba-tiba minta royalti. Nah, tapi kan waktu membahas, ini kan kita nggak bahas royalti nih. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, makanya dari awal, sebisa mungkin dari awal kita menjelaskan lah kira-kira kebutuhan kita apa. Kebutuhan kita tuh banyak loh ya, nggak cuma gambar loh ya. Misalkan cover juga termasuk, habis itu pewarnaan juga termasuk. Kalau teman-teman butuh pewarnaan segala macam. Kalau aku sih bisa warna sendiri ya. Terus istilahnya layering atau apa ya namanya ya, kalau ini apa sih? Kalau ini loh, layouting itu juga mungkin kalau teman-teman butuh layouting kayak gitu itu dijelaskan dari awal teman-teman, jangan waktu jalan. Ya karena kalau ya layout kan obrolan, tapi kalau komikus atau komik artis pastinya udah idealnya sih udah ngerti tentang layout. Gitu. Jadi yang disiapkan dari awal kira-kira itu, terus teman-teman juga bisa bilang bahwa IP ini saya kerjakan, misalkan yang buat karakternya saya, terus yang gambar siapa gitu, nggak ada masalah karena tukang gambar nggak cuma satu orang. Kadang-kadang misalkan aku gambar, terus ada orang nge-fan art, nah itu kan juga orang lain yang gambar, artisnya beda lagi kayak gitu. Nah, dari aku gitu sih. Kemudian contohnya udah jelas, ini udah kita bahas. Vlogdoll di mana aku nulis, terus ada yang gambar. Ini juga main keroyokan nih, Power Rider. Kamu gambar dan nulis cerita itu? Tapi ada yang warnain ada sendiri, yang ya maksudnya banyak. Ada ya? Ini kan banyak orang dan semua bisa ngeklaim. Dan ini sah loh, teman-teman, jangan semua orang bisa ngeklaim bahwa ini tuh karyanya, karya mereka. Nah, kendalanya atau keadaannya adalah aku nggak jual ini. Jadi ini nggak dijual, sama sekali nggak dijual gitu. Jadi memang ya udah, emang ini nggak bernilai finansial, dalam artian nggak punya penghasilan dari sini.
promotion, iya bisa dibilang ya, istilahnya promotion atau Nah, apa kayak gitu. Di luar contohnya banyak sekali, tapi karena sistemnya udah fully established, jadi itu Marvel sama DC nge-hire penulis, nge-hire ilustrator, digabungin jadi satu, persis kayak gini nih. Ya. Jadi Mbak Desta Extalia, ini kan ya nih Extalia, gitu ngebayar untuk OSI pada saat itu untuk yang gambar, aku enggak, tapi kan kemudian IP-nya jadi ada IP-ku juga di dalam sana karena OSI tidak memiliki IP ini, gitu, sehingga sama Mbak Desta Extalia juga barengan gitu. Nah, jadilah komik ini. Nah, tapi di Indonesia kan sistemnya nggak kayak gitu, Sal. Di Indonesia tuh kita nyari yang gambar atau kita nyari yang nulis gitu. Kayak Tamam tuh sama Mbak siapa ya? Apa tuh komik yang apa tuh? Omaga Toki itu aku yang nge-review sama si Aski. Udah rilis juga di Ruang Ngobrol. Itu tuh aku nggak tahu prosesnya gimana, tapi yang nulis Tamam, yang gambar Mbak, aduh siapa namanya, tapi panggilannya kata Tamam Bambang. Hah? Gitu. Gimana hidup lu? Di YouTube-nya Pesta Komik itu juga udah sama Mas Pierre Rangga juga udah di interview. Cewek nama Bambang. Iya, kreatornya itu IP yang punya nama IP. Putri. Gitu. Nah, jadi susah kali kalau di luar negeri salah satunya mungkin yang bisa kita cermati, apakah Robert Kirkman lewat The Walking Dead sama Invincible itu dia nulis dan kemudian ada yang gambar, tapi itu juga di bawah naungan kayak misalnya Image Comics atau Dark Horse atau apapun itu gitu. Nah, kalau di Indonesia emang secara penerbit emang belum menaungi itu, kecuali itu memang proyek gede ya. Kayak H2O Reborn itu meskipun yang nulis dan yang gambar Mas Weta, tapi ada timnya. Oh, di Indonesia ada ini Mas Sani Budi. Jadi apa itu? Jagat Raya. Yang gambar Fadli, tapi yang punya IP-nya Ahmad Fadli ya, Rajasa. Yang punya IP-nya adalah Mas Sani Budi gitu. Jadi mungkin akan gagal di 1-2 komik artis teman-teman. Tapi kalau diusahakan terus, kita mungkin ketemu yang cocok. Dan selalu apa ya? Ya kita juga harus, kreator juga harus paham bahwa bisa jadi yang gambar itu komik artisnya juga nolak karena nggak cocok ceritanya, atau ngerasa bahwa kualitas novel, light novel atau cerpennya kurang gitu. Ya terserah, itu hak prerogatifnya si komik artis gitu. Tapi sebagai kreator komik, novel, light novel sama cerpen, tentunya aku nggak akan bosan-bosan untuk bilang bahwa kalau kemudian bekerja sama dengan ilustrator, komik artis dan jadi produk komiknya, ya jelas itu karya kamu, gitu, karya kreatornya. Dan jangan bosan-bosan berkarya, teman-teman. Itu dia. Jangan bosan-bosan berkarya. Sekalinya kalian bosan berkarya, mandek. Kalian harus, kalau nggak ketemu tuh bukan berarti injok kalian gagal. Tapi kadang-kadang belum ketemu tuh karena memang belum dikasih jodoh sama Tuhan aja. Gitu loh, hal-hal seperti itu. Atau nyarinya kurang kencang. Itu hal seperti itu adalah sesuatu hal yang wajar. Lumrah. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kayak, oh ini aku tuh pengen gambar kayak gini tapi kok belum nemu ya, atau aku belajar gambar, ya nggak apa-apa, lakukan aja. Apa yang kalian mau lakukan aja, karena siapa tahu. Aku juga kadang-kadang mikir, aku nggak bisa gambar komik. Emang sampai sekarang nggak bisa gambar komik sama Mas Bagas terus. Tapi aku terus gambar dan akhirnya, aku tahu sekarang style tuh ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Mas Bagas juga bisa kadang-kadang tak kasih tahu. Ini loh aku ada, kalau warna kayak gini bisa kayak gini nih, kayak gini. Nah, jadi ilmu itu bisa crossfade teman-teman. Crossfade. Jadi jangan menyerah di salah satu hal yang kalian nggak bisa. Gitu. Oke sih, gitu. Itu teman-teman. Terima kasih sekali buat yang udah nanya. Tanya lagi ya. Dan udah nimbrung ngasih pendapat gitu. Kita ketemu lagi di Komik Klinik untuk jawabin komen-komen. Tapi habis ini kemungkinan besar adalah tentang bedah logika cerita. Nah, itu dia. Masuk akal, itu kita butuh. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye, thank you. Dadah.